Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Laras Bambang Kurnianto akan menyampaikan mengenai rumah potong hewan, mata pelajaran agribisnis ternak ruminansia. Rumah potong hewan atau lebih dikenal dengan nama RPH adalah komplek bangunan dengan desain dan konstruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis, higienis, serta digunakan sebagai tempat memotong hewan potong selain unggas bagi konsumsi masyarakat. Rumah pemotongan hewan merupakan unit pelayanan masyarakat dalam penyediaan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal atau asuh, serta berfungsi sebagai sarana untuk melaksanakan yang pertama, pemotongan hewan secara benar, yaitu sesuai dengan persyaratan kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan, dan syariat agama. Kedua, pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong atau antemortem inspection, dan pemeriksaan karkas dan jeroan atau postmortem inspection untuk mencegah penularan penyakit zoonotik ke manusia. Yang ketiga, pemantauan dan surveillance penyakit hewan dan zoonosis yang ditemukan pada pemeriksaan antemortem dan pemeriksaan postmortem guna pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit hewan menular dan zoonosis di daerah asal hewan. Rumah potong hewan secara garis besar mempunyai bangunan utama dan bangunan pendukung. Bangunan utama merupakan ruangan yang secara langsung menangani hewan potong dari proses pengistirahatan hewan potong sampai proses pembagian karkas dan siap untuk dipasarkan. Sedangkan bangunan pendukung merupakan kantor administrasi yang mempunyai tugas untuk mendata hewan yang masuk dan karkas yang diedarkan. Bangunan utama RPH terdiri dari daerah kotor dan daerah bersih. Daerah kotor terdiri dari tempat pemotongan hewan, tempat penyelesaian pemotongan hewan, ruang untuk jeroan, ruang untuk kepala dan kaki, ruang untuk kulit, dan ruang untuk postmortem. Sedangkan daerah bersih terdiri dari tempat penimbangan karkas, tempat keluar karkas, ruang pelayuan, ruang pembekuan, ruang pembagian karkas, dan ruang pengemasan daging. Daerah bersih dan daerah kotor dipisahkan dengan tujuan untuk menjaga kualitas produk daging agar tetap higienis, karena ini mempengaruhi juga terhadap kesehatan konsumen. Proses penanganan hewan potong sangat berperan penting dalam penyediaan daging asuh atau aman, sehat, dan seterusnya, utuh, halal, karena mempengaruhi terhadap kualitas dari daging yang dihasilkan. Persyaratan rumah potong hewan. Apa persyaratannya? Persyaratan rumah potong hewan meliputi persyaratan lokasi, persyaratan sarana, persyaratan bangunan dan tata letak, persyaratan peralatan, persyaratan karyawan, dan persyaratan serta perusahaan, persyaratan kendaraan pengangkut daging. Kita bahas satu persatu persyaratan lokasi. Lokasi RPH harus sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana detail tata ruang wilayah, yaitu tidak berada di tengah kota, letak lebih rendah dari pemukiman penduduk, tidak berada di daerah industri, logam atau kimia, tidak berada di daerah rawan banjir, serta lahannya luas. Kita lanjutkan persyaratan
Sarana. Rumah potong hewan harus dilengkapi dengan sarana prasarana pendukung meliputi akses jalan yang baik menuju RPH yang dapat dilalui kendaraan pengangkut hewan hewan potong dan kendaraan daging. Sumber air yang memenuhi persyaratan baku mutu air bersih dalam jumlah yang cukup dan tersedia terus-menerus, serta adanya fasilitas penanganan limbah padat dan cair. Kita lanjutkan persyaratan bangunan dan tata letak. Bangunan dan tata letak komplek RPH meliputi bangunan utama, areal penurunan hewan atau unloading sapi, dan juga kandang penampungan atau kandang istirahat hewan, kandang penampungan khusus hewan ternak ruminansia betina produktif, kandang isolasi, ruang pelayuan berpendingin atau chilling room, area pemuatan atau loading karkas ataupun daging, kantor administrasi dan kantor dokter hewan, kantin dan musola. Juga ruang istirahat karyawan dan tempat penyimpanan barang pribadi atau loker, ruang ganti pakaian, ruang mandi dan WC, fasilitas pemusnahan bangkai atau produk yang tidak dapat dimanfaatkan atau insenerator, sarana penanganan limbah dan rumah jaga. Setiap bangunan RPH harus dipisahkan antara daerah bersih dan daerah kotor dengan maksud untuk mencegah kontaminasi silang antara bagian-bagian karkas yang dianggap bersih dan jeroan hewan potong. Proses-proses yang dilakukan di daerah kotor adalah pemingsanan, penyembelihan, dan pengeluaran darah, pemisahan kepala, kaki, dan ekor dari karkas, pengulitan dan pengeluaran jeroan. Proses selanjutnya dari pengubahan hewan menjadi daging dilakukan di daerah bersih, yaitu pembelahan karkas, pemeriksaan postmortem, pemisahan bagian-bagian atau pemotongan cutting, pendinginan, dan bila diperlukan pembekuan. Kita lanjutkan persyaratan peralatan. Peralatan yang digunakan harus dibuat sesederhana mungkin dan mudah dibersihkan. Selain itu, peralatan di RPH juga harus tidak mudah berkarat. Pembersihan alat-alat cukup dilakukan dengan air yang dibubuhi desinfektan. Desinfektan yang sering digunakan di Indonesia adalah senyawa klor. Semua alat terbuat dari bahan yang tidak mudah korosif atau bertagar, ya, dan mudah dibersihkan. Alat yang langsung bersentuhan dengan daging tidak bersifat toksik, dilengkapi dengan rel dan alat pengangkut karkas, dilengkapi sarana desinfektan, dan dilengkapi pula peralatan khusus karyawan. Persyaratan karyawan dan perusahaan. Karyawan harus sehat dan diperiksa kesehatannya minimal sekali setahun. Karyawan mendapat pelatihan tentang higien dan mutu. Petugas pemeriksa harus memiliki pengetahuan dan keterampilan pemeriksaan antemortem dan postmortem, serta pengetahuan di bidang kesehatan masyarakat veteriner atau Kesmafet. Persyaratan kendaraan pengangkut. Kendaraan pengangkut daging, ya. Daging harus hasil dari RPH diangkut keluar dengan menggunakan mobil box tertutup yang bagian dalamnya dilapisi dengan isolator panas. Orang ataupun benda lain
tidak diizinkan untuk berada atau masuk ke dalam bagian dalam dari kendaraan ini. Kita lanjutkan sanitasi rumah potong hewan. Karkas atau daging segar yang diproduksi di RPH mempunyai sifat yang sangat mudah rusak. Karenanya, sanitasi atau higiene merupakan masalah yang sangat penting pada RPH. Sanitasi ini di samping berperan untuk menjaga daging segar tetap bersih, bermutu, dan tidak cepat rusak, juga berfungsi untuk menjaga kesehatan masyarakat dan lingkungannya. Kebutuhan yang sangat vital dalam sanitasi RPH adalah air. Kenapa? Karenanya tiap RPH harus tersedia sumber air dan tandon air atau menara air. Di samping air untuk sanitasi RPH, diperlukan pula beberapa sarana sanitasi untuk higien, seperti kamar mandi, tempat pembersihan pekerja dalam RPH, pakaian pekerja, peralatan pencucian, dan bahan pencuci. Air ini sangat vital bagi RPH, baik untuk sanitasi dan untuk higien personel maupun untuk proses produksi. Penyediaan air sedikitnya ada 2 macam, yaitu air bersih bermutu air minum dan air pencuci berasal dari air sumber atau air permukaan. Air bersih dapat diperoleh dari pam atau sumur dan sangat penting untuk operasi sanitasi dalam ruang pemotongan hewan dan untuk pencucian jeroan. Kadang-kadang setelah dicuci, bagian daging tertentu seperti jeroan, kaki atau teracak, bagian kulit untuk dikonsumsi dan lain-lain, ini perlu direbus dengan air agar menjadi lebih awet. Air bersih diperlukan dalam pembuatan air panas untuk sanitasi dan dalam penyediaan air minum untuk ternak. Air pencuci dapat diperoleh dari penampungan air hujan, penampungan air dari mata air, maupun pengendapan air bersih dari sungai atau danau. Air pencuci digunakan untuk pencucian kandang dan penggelontoran sistem saluran pembuangan. Operasi sanitasi. Ruang operasi pemotongan hewan harus selalu dijaga bersih, bebas dari bahan-bahan pengotor, dan jauh dari sumber pengotor. Maksudnya agar memberikan lingkungan bersih dan penampilan rapi dalam ruang pemotongan, serta untuk menjaga terjadinya kontaminasi terhadap karkas atau daging yang dihasilkan. Operasi sanitasi dalam RPH meliputi banyak operasi pembersihan, yaitu penggelontoran air dengan air pada permukaan lantai, ruang pemotongan, dan saluran pembuangan. Kedua, pencucian lantai dan dinding ruang pemotongan. Ketiga, pembersihan ruang udara dalam ruang pemotongan. Keempat, pembersihan dan pembuangan sampah dan kotoran ternak. Kelima, higien pekerja di ruang pemotongan. Keenam, operasi kebersihan lingkungan. Cara operasi sanitasi pada masing-masing operasi pembersihan biasanya sudah dilakukan baik prosedur maupun jadwalnya oleh RPH yang bersangkutan. Lantai RPH dan peralatan pemotongan hewan harus dibersihkan setiap hari dengan cermat. Jika lalai dan tidak cermat, maka akan menjadi sumber kontaminasi mikroba dan menyebarkan bau yang tidak sedap. Sekian, terima kasih.